Sedulur kental, sedulur widya. Saatnya program ini dia, info terkini Widya. Teman-teman, sore hari ini berkumpul di sini. Pesan yang diungkapkan adalah merawat semangat kebangsaan, meretas jalan keadilan. Kita semua bagian dari Republik Indonesia, dan Republik ini didirikan untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya. Membicarakan Pak Anies Baswedan, itu layaknya kita memperbincangkan seorang Till Eulenspiegel. Eulenspiegel ini seorang jenaka yang tersohor karena kelucuannya, tapi mengandung tipu muslihat. Dia badut protagonis yang licik dan memainkan lelucon jahat yang tinggal di Jerman. Di Indonesia, jika kita mengamati, sebenarnya ada orang-orang seperti ini. Di lingkungan kita, apalagi potret para politisi kita, panggung politik saat ini mempertontonkan seorang Eulenspiegel. Mereka adalah golongan yang sebenarnya tidak bisa bekerja, tapi dibekali kemampuan berkata-kata yang cukup aduhai. Tidak sekedar kejelian melihat tipu muslihat yang dipertontonkan, tetapi keberanian kita bersuara. Misalnya sewaktu Pak Anies Baswedan pidato di Medan minggu kemarin. Saya melihat kecenderungan Pak Anies menganut Eulenspiegel memang ada. Dengan tutur katanya yang meliuk-liuk, Pak Anies menyinggung keadilan sosial yang katanya sudah hilang di negeri ini. Pak Anies menyebutkan ketimpangan dan selisih harga-harga yang masih di wilayah terluar jauh sebagai keadilan sosial yang hilang. Tentu ini pernyataan yang menyesatkan. Tidakkah Pak Anies bisa melihat selama perjalanan ke berbagai wilayah, apakah tidak ada perubahan? Apakah jalan tol hanya dibangun di Jawa? Apakah rel kereta diprioritaskan di Jawa dan Sumatera? Tidakkah waduk yang dibangun di NTT, NTB, Kalimantan, hingga Sulawesi? Penyelenggaraan PON yang menaikkan standar venue olahraga ke level nasional juga diadakan di Papua. Selama ini, Pak Anies sebenarnya tinggal di mana sih? Saya percaya Pak Anies juga sebenarnya paham bahwa Pak Jokowi, harga BBM bisa setara. BBM di Papua yang semula 60.000 kini sudah sama dengan harga nasional. Namun kehebatan Pak Anies seperti jagonya Eulenspiegel bertutur kata, memang meyakinkan. Kita pun sepakat bahwa kedua orang ini, baik Eulenspiegel maupun Anies Baswedan, memang sama-sama pintar. Bisa jadi kisah Till Eulenspiegel memang menginspirasi. Pak Anies kerap atau bahkan berulang mengklaim karya orang lain sebagai miliknya. Dia membanggakan pembangunan di Kepulauan Seribu. Bakal calon presiden Nasdem mengatakan sudah menghadirkan kapal untuk memudahkan operasional. Karena selama ini negara tidak hadir dan justru sektor transportasi tersebut dikelola swasta. Sesungguhnya yang terjadi adalah pembangunan di Kepulauan Seribu sudah gencar digalakkan di zaman Pak Ahok, termasuk sektor transportasi. Penambahan kapal perintis yang melayani warga Kepulauan Seribu juga sudah dilakukan di era Ahok. Sementara kapal perintis dinilailisasi oleh Kemenhub, namanya Sabuk Nusantara 46. Silahkan cek di Google. Pas launchingnya malah Pak Ahok dan Pak Ignatius Jonan yang dulu masih Menteri Perhubungan. Pemerintah masih mensubsidi operasionalnya loh.
mencapai 5,6 miliar rupiah. Kita harus akui, kalau untuk bersilat lidah, memang tiada tanding Pak Anies ini. Di banyak pertemuan, beberapa panggung, berbagai perhelatan, dia selalu bicara bahwa yang dia tawarkan bukan visi, tapi rekam jejak. Apa sih rekam jejak keberhasilannya? Seberapa besar Pak Anies berpihak pada warga DKI dengan APBD yang mencapai 80 triliun rupiah atau lebih dari 300 triliun selama 5 tahun kepemimpinan Pak Anies. Program yang dulu dibangga-banggakan, rumah DP 0 rupiah, malah jadi bukti nyata kegagalan. Dari target membangun 232.214 unit, kemudian diturunkan jadi hanya 10.460 unit. Mau tahu berapa yang tercapai? Maksudnya yang terrealisasi hanya 2.322 rumah saja. Layaknya Ellen Spiegel, di depan publik suaranya nyaring. Alhamdulillah, satu-satu janji kampanye tuntas, dan inilah program hunian. Salah satunya tuntas, kata Pak Anies seperti ditulis Kompas. Kita semua menyaksikan, ucapannya menghanyutkan. Dan Pak Anies tahu betul bahwa kata-katanya mampu menghipnotis banyak orang. Buktikan saja. Hingga H-1 coblosan presiden akan terus-menerus dilakukan. Tidak hanya DP 0%, OKOC bernasib serupa. Lalu ada sumur resapan, kartu jomblo, dan masih banyak lainnya. Publik akan menilai kegagalan Pak Anies ini nyata. Tapi jika sudah bertemu dan berbincang, seakan tersihir. Jangankan masyarakat awam, elit partai, artis, bahkan beberapa host yang kuat, secara pengetahuan politiknya terlihat melemah berdiskusi dengan Pak Anies. Misalnya saja ada Panji Pragiwaksono, bahkan Deddy Corbuzier. Deddy yang biasanya brilian, bersemangat mengejar sampai narasumber susah menjawab, kayak loyo, tidak bersemangat dan tidak mau mengejar. Sebenarnya saya orang yang paling sangsi, tidak yakin, ragu kalau Nasdem benar-benar bakal mencalonkan Pak Anies. Tapi begitu benar-benar terjadi, sungguh sulit dicerna akal sehat. Lalu apa maknanya selama 8 tahun ini Pak Surya Paloh mendukung Pak Jokowi? Mana itu jargon restorasi Indonesia? Kemudian saya jadi teringat, apakah Pak Surya Paloh ini adalah bangsawan yang terkagum-kagum dengan Ellen Spiegel? Jadi cerita soal Ellen Spiegel ini banyak. Salah satu cerita yang masih terpatri di kepala saya sewaktu Ellen Spiegel menyatakan ahli lukis atau pintar menggambar. Suatu hari dia mendatangi seorang bangsawan yang kaya raya. Tak lupa dia menenteng lukisan. Tentu dia bermaksud menipu bahwa itu karyanya, meski sesungguhnya dia membeli di pasar. Singkat cerita, sang bangsawan ini terpana dan menyukai contoh lukisan itu. Makanya tanpa menawar, si bangsawan meminta Ellen Spiegel melukis ruangan kamar pribadinya. Mereka kemudian bernegosiasi harga dan disepakatilah nominal tertentu. Dasar si Ellen Spiegel orang licik, dia meminta sebagian DP untuk membeli cat. Tidak sekedar itu, ada syarat lain yang diajukan, yakni sang bangsawan diminta tidak melihat proses menggambar ruangan kamarnya. Argumentasi yang diajukan, dia akan terganggu dan hasilnya tidak akan maksimal. Sang bangsawan pun menyetujuinya. Ellen Spiegel kemudian pergi untuk membeli cat dan mengajak 2 asistennya masuk kamar, serta menguncinya dari dalam.
Tahukah apa yang mereka lakukan di kamar? Ternyata mereka hanya membentangkan kain tirai ke dinding, lalu minum minuman, makan sambil main dadu, tanpa pernah melukis. Selama berminggu-minggu, tingkah mereka hanya happy-happy seperti itu. Apalagi kamar bangsawan nan megah itu tentunya dinikmati. Tak sabar dengan hasil kerja Ellen Spiegel, sang bangsawan penasaran ingin melihat lukisan itu. Diketuklah pintu kamar dan menyatakan ingin melihat hasilnya. Bukannya takut, khawatir atau was-was. Bukan Till Ellen Spiegel namanya, bila tak bisa menyiapkan skenario menjawab pertanyaan. Dia berkata, "Izinkan saya berkata jujur bahwa lukisan saya ini tidak bisa dilihat oleh orang berderajat rendah. Sejujurnya hanya mereka yang derajatnya tinggi yang bisa melihat lukisan saya." Terkejut mendengar Ellen Spiegel, sang bangsawan kaya raya, tidak mau derajatnya direndahkan. Selain kaya raya, ia juga terpandang di kotanya. Ellen Spiegel memperhatikan sorot mata sang bangsawan dan meyakinkan bahwa hasilnya bukan sembarangan. Setelah kain tirai penutup diturunkan, sang bangsawan sempat melongo cukup lama karena tak melihat apa-apa. Tapi dengan nelongso, ia akhirnya berkata, "Lukisan Anda memang indah, Ellen Spiegel." Begitulah si Ellen Spiegel, tukang tipu yang termasyur. Demikian info terkini Widya. Sampai ketemu di Ini Dia Info Terkini Widya berikutnya. Salam.